Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Corlia Cayaning Latri, NRP 19.015, izin menyampaikan tugas Lab Activity Patologi Anatomi, yaitu Asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUPNPJ. Di mana di sini saya mendapatkan kasus 3. Untuk kasus 3 sendiri, soalnya adalah seorang laki-laki berusia 35 tahun, datang ke Poliklinik RS dengan keluhan bengkak pada testis disertai benjolan daerah selangkangan yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pasien juga mengeluh nyeri punggung pada bagian bawah. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan HCG. Kemudian pasien tersebut dilakukan operasi dan didapatkan hasil pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi berupa massa tumor warna abu-abu putih kenyal, tampak area nekrosis dan hemoragik, lalu ada jaringan tumor solid, tersusun berkelompok, bentuk bulat, poligonal, padat, uniform, inti hiperkromatik, anak inti jelas yang dipisahkan oleh septum jaringan ikat, di antara yang terdapat infiltrat limfosit. Lalu manakah diagnosis yang paling tepat pada pasien tersebut? Di sini untuk instruksinya itu adalah apa diagnosis kasus tersebut, bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut, lalu terangkan juga secara singkat mengenai manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, beserta prognosisnya. Lalu di sini juga diminta untuk menjelaskan gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut. Nah, di sini berdasarkan dari anamnesis soal tersebut, di sini yang saya highlight berwarna hijau ini, maka kita bisa mendapatkan diagnosis kasus yaitu seminoma testis, di mana seminoma testis ini sudah khas sekali dengan gejala-gejala yang ada pada kasus ini. Salah satunya itu adalah peningkatan HCG dan juga ada bagian bentuk bulat poligonal, padat uniform, inti hiperkromatik, dan massa tumor itu berwarna abu-abu putih kenyal. Nah, di sini untuk seminoma testis sendiri itu ke dalam salah satu nomenklatur atau penamaan untuk tumor ganas pada testis ini. Nah, seminoma testis ini termasuk ke dalam subklasifikasi tumor testis sel germinal yang in situ. Nah, untuk definisinya sendiri, seminoma itu adalah neoplasma atau tumor ganas testis yang berasal dari sel germinal testis atau tubulus seminiferus, di mana untuk tumor sel germinal atau germ sel tumor atau GCT merupakan kelompok neoplasma yang sering terjadi pada daerah gona. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk patogenesisnya, dia ini kan karena berasal dari epitel germinal tubulus seminiferus, maka dia ini sebenarnya kelainannya itu khas sekali ada pada mutasi gen pada kromosom 12, di mana mutasi gen pada kromosom 12 ini menyebabkan adanya yang disebabkan karena adanya mutasi titik pada KIT, di mana apabila terjadi mutasi titik KIT ini yang bisa menyebabkan adanya kelainan kromosom pada 12, maka dia ini bisa mengikat sel kromosom 12 ini sehingga nanti sifatnya itu jaringan dari tumornya ini bertumbuh semakin banyak dan bisa menyebabkan adanya neoplasma nanti invasif yang nantinya dapat diturunkan karena dia ini sifatnya itu adalah genetik. Nah, di sini bisa terjadi apabila terjadi nanti ada proliferasi spermatogeninya imatur sejak masa embriogenis awal, di mana untuk ini faktor resikonya sendiri itu bisa disebabkan karena adanya faktor lingkungan dan juga defek epigenetik, di mana defek epigenetik ini yang faktor dari diturunkannya karena adanya kelainan dari kromosom 12. Lalu bisa menyebabkan adanya gonosit sehingga terjadinya gangguan pada proliferasi proses dari diferensiasi. Nah, proses diferensiasi ini yang nantinya akan menyebabkan adanya yang dapat mempertahankan dari profil embriogenik sehingga nanti bisa menyebabkan adanya senoestrogen dan antitestosteron pada seminoma. Nah, apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan adanya disfungsi dari sel Sertoli dan juga sel Leydig. Nah, di mana apabila disfungsi ini terjadi bisa menyebabkan adanya timbulnya lingkungan yang optimal atau suboptimal untuk pertumbuhan atau proliferasi dari sel germinal yang nantinya akan berdiferensiasi terus-menerus, yang nantinya akan berkembang menjadi massa yang semakin banyak dan besar, nanti akan menjadi karsinoma in situ.
Lalu untuk patofisiologinya di sini sangat erat sekali dengan adanya kanker testis karena dia ini nantinya berhubungan dengan hormon dan juga bisa disebabkan karena adanya testis undescendant atau testisnya itu tidak turun. Nah, bisa karena hormon ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan FSH dan juga ICSH yang bisa menyebabkan adanya kompensasi dari hipofisis nantinya akan menyebabkan peningkatan dari ICSH yang bisa merangsang dari sel leydig. Nanti apabila sel leydiknya ini tidak terkontrol, maka testisnya ini akan membesar sehingga akan terjadinya tumor testis. Nah, testis membesar ini kan karena berarti kan pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tumbuh. Jadi dia ini pertumbuhannya itu tidak normal sehingga nanti akan terjadinya penekanan pada saraf yang menyebabkan adanya keluarnya mediator-mediator inflamasi yaitu seperti mediator kimia prostaglandin dan bradikinin yang dapat menekan dari impuls ke saraf pusat sehingga nantinya akan menyebabkan respon nyeri. Lalu testis membesar ini bisa juga diakibatkan karena adanya paparan bahan kimia ataupun kelainan dari herediter, di mana kelainan dari herediter sendiri ini bisa disebabkan karena adanya kelainan kromosom atau mutasi gen. Di mana untuk kromosom atau mutasi gen sendiri yang paling khas pada perkembangan dari tumor germinal itu adalah pada kelainan pada kromosom 12 sehingga nanti akan menyebabkan adanya kelainan pertumbuhan sel yang bisa menyebabkan adanya testis membesar sehingga akan terjadinya tumor testis. Nah, tumor testis sendiri ini biasa disebabkan juga oleh adanya trauma testis di mana trauma testis ini bisa menyebabkan adanya infeksi, lalu lesi intraseluler dan juga mengenai dari parenkim testis. Nah, nanti dia ini akan tumbuh menjadi sel-sel yang abnormal sehingga nantinya akan bergabung menjadi tumor testis. Nah, tumor testis sendiri ini apabila terus-menerus, maka dia ini bisa menyebabkan testisnya ini semakin turun. Jadi, bisa menyebabkan testis undescendant, di mana testis undescendant ini merupakan salah satu faktor resiko juga untuk untuk perkembangan dari tumor testis. Nah, apabila terjadi testis undescendant, maka akan terjadinya penurunan fungsi tubuh sehingga nanti akan terjadi gangguan seksual dan juga menyebabkan disfungsi seksual. Lalu apabila tumor testisnya ini tidak terkontrol, maka orang yang menderita ini akan merasa takut, adanya rasa ketidaktahuan juga terhadap diagnosis tersebut sehingga nanti akan bisa menyebabkan adanya defisiensi pengetahuan. Lalu di sini untuk etiologinya sendiri itu sebenarnya itu idiopatik atau belum bisa dimengerti sepenuhnya. Namun penelitian menyebutkan bahwa lebih sering itu ditemukan pada kulit putih dibandingkan kulit hitam. Lalu bisa juga disebabkan karena faktor resiko dari kriptorkidisme yaitu testisnya itu turun atau undescendant testis di mana nanti bisa meningkatkan faktor resiko sekitar 3 sampai 5 kali lipat kanker testis yang kontralateral yang tidak turun. Lalu bisa juga disebabkan karena adanya kelainan dari sindrom interseks yang termasuk ke dalam sindrom insensitivitas androgen dan juga dysgenesis gonad yang dapat meningkatkan dari faktor resiko kanker testis yang ditambahkan dengan faktor resiko yaitu berupa perubahan lingkungan endokrin seperti aktivitas estrogenik atau anti-androgenik yang menyebabkan adanya hambatan perkembangan dari gonosit, di mana hambatannya ini bisa menyebabkan adanya pertumbuhan atau proliferasi yang abnormal pada sel-sel gonosit sehingga nantinya adanya pertumbuhan abnormal dari sel germinal yang bisa menyebabkan adanya tumor. Nah, untuk faktor resikonya sendiri itu sudah saya jelaskan pada bagian patogenesis, di mana di sini bisa disebabkan adanya kelainan genetik atau genetik. Nah, di mana untuk kelainan genetik sendiri, karena dia ini kelainannya pada kromosom 12 yang dia ini sifatnya itu diturunkan, karena adanya perubahan menjadi isokromosom 12 yang terjadi akan mengakibatkan adanya mutasi onkogen titik pada KIT yang sebenarnya mutasi onkogen titik ini jarang terjadi. Sehingga apabila dia ini terjadi, maka akan meningkatkan resiko 8-10 kali lipat faktor resiko untuk menimbulkan dari seminomanya ini sendiri. Bisa juga disebabkan karenanya undescendant testis ataupun infertilitas dan juga riwayat dari tumor testis. Lalu untuk epidemiologinya sendiri, seminoma ini adalah jenis tumor sel germinal yang paling sering ditemukan yaitu sekitar 50%. Nah, sisanya itu adalah non-seminoma dengan berbagai klasifikasi.
Nah, biasanya terjadi pada usia 30-40 tahun dan juga jarang pada masa pubertas. Namun ada juga beberapa kasus menunjukkan bahwa bisa terjadi pada usia 15 tahun dengan puncak umurnya itu sekitar 40-50 tahun. Nah, untuk manifestasi klinisnya ini sama seperti yang sudah dijelaskan pada soal kasus, di mana di sini akan terjadinya pembesaran pada testis yang disertai dengan nyeri dan rasa tidak nyaman pada skrotum yang diakibatkan karena adanya pertumbuhan sel yang abnormal. Lalu khas sekali adanya peningkatan HCG sebanyak 7-25% dari sel sitiotrofoblast dan juga apabila dia ini karena adanya sel yang tumbuh abnormal, maka akan terdapat benjolan atau pembengkakan pada salah satu atau kedua testis, sehingga nanti pertumbuhan abnormal ini bisa menyebabkan adanya nyeri tumpul di punggung atau perut atau bagian bawah atau hingga ginekomastia. Nah, di sini untuk komplikasinya sendiri bisa menyebabkan adanya metastasis, di mana metastasisnya ini bisa menjalar ke paru-paru, tulang belakang, daerah peritoneal, dan apabila dilakukan tindakan postoperatif problem, maka dia ini bisa menyebabkan adanya perdarahan dan juga infeksi yang bisa memperparah dari kasus seminomanya ini. Lalu bisa juga diakibatkan bisa mengakibatkan infertilitas apabila testisnya ini diangkat. Tapi untuk prognosisnya sendiri di sini sebenarnya adalah dubia ad bonum apabila tidak terjadinya metastasis, yaitu sekitar 95%. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada gambaran makroskopiknya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini gambaran saya ambil dari buku Robbins, patologi anatomi. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, di mana di sini terdapat tumor sel benih yang paling sering dijumpainya itu biasanya itu tumbuhnya itu lambat dan mendesak jaringan testis yang normal. Nah, ini kan jadinya padat kan. Nah, terus terdapat tonjolan-tonjolan, ini bisa kita lihat ada tonjolan-tonjolan dan juga adanya nodul-nodul tumor yang menggantikan sebagian besar dari gonad. Lalu untuk tumor ini memiliki penampilan yang cukup seragam dan tidak memiliki kista, nekrosis, ataupun hemoragik yang jelas. Ini bisa kita lihat ya. Lalu tumor ini juga homogen, warnanya itu abu-abu, lunak, menyerupai daging, pucat, dan berbatas tegas. Lalu untuk gambaran mikroskopisnya sendiri, ini bisa kita lihat, ini yang warna merah-merah, ada sekatnya ini. Nah, sel-sel tumornya ini berkelompok dipisahkan oleh jaringan ikat tipis atau fibrosa dan serbukan limfosit. Nah, jaringan tumor solid ini, sel tumornya ini berbentuk bulat nih, bulat-bulat atau bisa juga poligonal. Padat, uniform, inti hiperkromatik, anak intinya itu jelas dengan sitoplasmanya itu jernih dan mengandung glikogen. Lalu untuk sel-sel tumor tumor sering tersusun sebagai lobulus-lobulus kecil yang dipisahkan oleh sekat fibrosa. Ini bisa kita lihat di sini ada lobulus-lobulusnya, di mana di dalamnya ini ada anak intinya itu. Lalu di sini bisa kita lihat juga ada sekat-sekatnya. Nah, sekat-sekatnya ini adalah sekat fibrosa. Nah, terdapat juga serbukan limfosit yang kadang-kadang dapat menaungi dari sel tumornya tersebut. Nah, ini bisa kita lihat lagi untuk lebih jelasnya. Nah, bisa kita lihat untuk gambar yang lebih besar ini adalah sel seminoma klasik yang berukuran besar, di mana bulatnya ini bisa terlihat jelas, lebih terlihat polihedral dan memiliki membran sel yang berbeda-beda. Nah, ini gambaran yang ini tuh bisa kita lihat dengan perbesaran 200 kali. Nah, untuk gambar yang sebelah sini itu adalah gambaran dari seminoma klasik. Nah, gambaran seminoma klasik ini menunjukkan adanya bentuk sel yang terbagi-bagi nih. Ada menjadi lobulasi atau lobul-lobul, ini bisa kita lihat terpisah-pisah. Nah, batasnya itu tegas kan, agak tegas dan lebih jelas. Ini yang warnanya itu lebih pink dan septanya ini halus dengan jaringan fibrosa. Nah, kalau yang ini bisa kita lihat dengan perbesaran 100 kali. Lalu untuk gambar ini sendiri saya ambil dari buku Patologi Anatomi Robbins. Nah, di sini untuk referensinya itu adalah Robin Basic Pathology edisi 10, lalu ada jurnal Prime Health Channel dan juga NCBI. Terima kasih.